Kalau untuk nama Joseph Vele itu saya EKE saja kan. Berarti bukan maksudnya marga. Marga sudah, cuman pakai marga itu untuk kayak macam Ikut kompetisi rap battle tuh kapan? Terus di mana? Di mana tuh maksudnya kompetisi rap battle apa? Nama acaranya? Pertama kali ikut rap battle tuh tahun 2022 kan. Baru sekali ya berarti. Baru. Itu berapa juara? Puji Tuhan pertama kali ikut saya bisa dapat. Dapat apa? Juara satu. Satu. Iya. Itu pertama. Berarti pertama kali ikut rap battle langsung juara Langsung satu? juara satu. Puji Tuhan kan. Iya. Wah luar biasa berarti. Ya orang bilang itu settingan. Ini pada. Nah jadi kau menanggapi dong seperti apa? Saya bilang macam, ini orang ada berjuang setengah mati untuk dapat barang ini. Baru dong bilang settingan dengan gampangnya. Tapi dari situ saya kayak macam belajar kalau ya bikin apa punya biar don tambah emosi, biar don tambah komentar terus tambah nonton satu. Kau kenal? Kenapa? Menurut kau seperti apa? Dia baik. Microphone check 1 2 Jegnek Vegan says welcome to podcast Baribut. Dari Ekonse. Oke. Joseph Vele. Iya. Tele. main kayak ikan lele. Itu kata-kata biasa tuh dengar di Iya. battle ya. Biasa Sebelum jauh, saya pengen tahu kau latar belakang mungkin nama asli dan kemudian kau pola karir di rap battle nih bagaimana? penting sekali karena mas. Tidak Joseph Vele, Vele ini marga. Oh. Di Sentani apa? Mungkin Joe. Kau bagian dari keluarga Vele, marga Vele. Kalau untuk nama Joseph Vele itu saya EKE saja kan. Oh. Berarti bukan maksudnya marga. Marga sudah, cuman pakai marga itu untuk kayak macam contohnya misalnya saya naik battle dong sebut Joseph Vele. Berarti dong tahu kalau anak ini Yau tuh berarti di Sentani. Jadi secara tidak langsung kalau Hatam pakai tahu dong bisa tahu saya dari Sentani gitu. Jadi represent, tapi ini kan bicara marga. Apakah kau dapat izin kan tidak? Itu waktu SMP memang saya bermain dengan teman-teman dari Sentani baru khususnya yang marga Vele, jadi makan tidur di rumah juga. Orang tuanya tahu. Iya. Keluarga tahu. Iya. Dan dong anggap seperti anak sendiri gitu. Iya. Mungkin nama asli memang Josi. Berarti ketika kau bawa nama itu dong nonton kau kan tidak? Saat kau jadi rapper, entah mungkin naik di panggung, terus ikut kompetisi rap battle. Banyak yang nonton, banyak yang tidak tahu, tapi setiap jalan tuh dong bilang, Josi, kesap Yau nih. Aku keluarga ini. Jangan dong sebut-sebut begitu. Oh berarti dong bangga. Iya. Berarti dari keluarga Syukur sendiri lah. tidak ada ini kayak apa? Kayak macam dong bangga juga dengan yang sama korep rap battle itu. Puji Tuhan ya. Artinya dong terkomplain ya. Iya. Berarti sejauh kira-kira kau mulai ikut kompetisi rap battle tuh kapan? Terus di mana? Di mana tuh maksudnya kompetisi rap battle apa? Nama acaranya? Pertama kali ikut rap battle tuh tahun 2022 kan. Baru sekali ya berarti. Baru. Tahun lalu. Berarti sama dengan kau masuk Papua Baribut berarti baru-baru sekali. Baru juga. Ya karena memang saya juga baru dengar kau nama pas Berarti kau ikut Papua Baribut yang audisi di Instagram waktu itu pertama kali. 2022 tuh di SG Park. Oh iya. Ada lomba rap situ. Iya. Jam rap kalau tidak salah. Jam rap. Itu dapat juara. Puji Tuhan pertama kali ikut saya bisa dapat. Dapat apa? Juara satu. Satu. Iya. Itu pertama. Berarti pertama kali ikut rap battle langsung juara Langsung satu. juara satu. Puji Tuhan kan. Dan Iya. Wah luar biasa berarti. itu juga yang jadi macam gue pemotivasi sendiri untuk tetap ikut dan bertahan rap battle kan. Iya. Apa yang kau nonton rap battle apa dan akhirnya kau ingin mencoba menjadi rapper satu dan masuk ke skena kompetisi rap battle. Kalau tahu rap pertama dengar orang nyanyi gitu kan, kayak macam dengar lagu. Ini orang Indonesia. Grup rap dulu pertama tuh dengar tuh Boy Rapolima. Oh Boy Rapolima. Coba kau sebut dong satu-satu.
Nama satu-satu yang kau tahu. Yang saya tahu tuh ada kakak Karji, Ya, Karji. ada kakak Bangter, Bakal logo. sama ada kakak Aka. Lu sih buat Banter nama tuh anjing gonggong nih berarti. Memang dong akui. Dari situ Aka ya. Aka itu juga kan anak Sentani juga, Gaigeri. Jadi Aka itu dari Alpha Gaigeri. Kau dengar lagu apa yang kau paling suka dari lagu single dari Waira Polimak? Karena dong juga salah satu rapper yang lama juga di itu generasi juga. dong lagu-lagu tuh pertama kali yang saya dengar tuh Demam Togel, Dijaga Pacar. Cukup Itu lama memang juga. itu single hit tahun itu ya. Bahkan mungkin kalau dong bawa sekarang masih. Jadi pas kau dengar itu kau ingin jadi rapper juga, punya lagu rap. Iya. Coba untuk jadi pelaku gitu. Tapi kok mulai rekaman tuh tahun berapa? Itu SMP kakak, kisaran 2018 atau 19 itu. Itu kok SMP. Iya, Itu baru mulai, benar-benar baru mulai. baru kayak macam yang serius ya, memang orang pakai laptop itu. Oh iya, maksudnya akhirnya kan merekam suara. Iya, Di mana kan merekam suara? di Doyo, di kompleks, Punya grup berarti? Atau teman-teman gabung-gabung aja? gabung-gabung aja kakak. Tapi ada nama perkumpulan komunitasnya di Doyo sana. Doyo ini salah satu wilayah di Kabupaten Jayapura. Di sana cuman kayak macam ikut-ikut dorang, kayak macam dong panggil-panggil terus dok juga baru tahu kalau dong di situ buat-buat kayak macam buat-buat lagu. Jadi kakak dong Tapi panggil. ada nama komunitasnya. Komunitasnya itu kayak macam kakak laki-laki dia sendiri gitu. Baru Oh, dia cuma satu orang. Iya. Terus saya kumpulkan di situ. iya, Main-main akhirnya bikin lagu di situ. bikin lagu. Bagaimana kok perasaan ketika kan sudah Bu idola nih Bu Era Polimaka, terus akhirnya kok rekaman lagu rap dan kok dengar gue suara sendiri. Waktu kecil-kecil semangat sekali itu stories tiap hari, cuman pas besar nih kayak macam Macam merasa puas. iya weh, macam Masa gini? masa kecil begini saat padahal bisa bagus lagi bro. Cuman Oh, maksudnya kembali dengan lagu yang lama itu kok merasa kayak lagu kacau gitu. iya weh. Kurang. Tidak masalah, itu proses. Semua kitong pun di situ di fase Bahkan itu. ada juga rapper-rapper yang dong rasa dong lagu lama jelek dong hapus dari Indonesia. Ada ya? Paling banyak gitu. Apa terus ini kalau saya pribadi kan saya kenal Joseph Vele ini dari yang dia lawan Elkan Nostra. Artinya dari Papua Barat itu juga. Di JB001. Itu saya mulai kenal Joseph. Dan saya pengen tahu kok punya proses kreatif dalam bikin lirik-lirik di battle nih. Kira-kira dia prosesnya bagaimana? Maksudnya ada kok inspirasi kah? Apakah? Kakak itu pertama tuh usaha ini freestyle yang kakek Elkan Nostra dia pendirian dan dia bilang dia tidak suka tulis lirik, dia mau main langsung spontan. Saya juga kayak macam pikir yoi real rapper tuh kayak begitu, terus pakai tulis lirik, terus pakai konsep. Tapi semakin kesini pas ada Papua Baribut saya bilang wah ini berarti kayak macam saya lawan saya spontan, tapi pas lawan orang yang pakai konsep saya rasa kayak itu kan tidak jadi masalah. Kalau macam saya spontan terus dia pakai lirik yang jadi saya rasa Karena kurang unggul begitu. Karena kalau orang yang ikut ikut kan pasti bisa lihat dari jalanan kan memang kok spontan, kemudian pas di yang gimana Pak Baru yang kok dapat itu tuh medali itu kan kok semua tulis kan. JB005 ya? Tiga. Tiga ya? Oh yang gue dapat JB003. Ya sebenarnya sih sederhana, maksudnya ini kan kompetisi. Kalau kita mengacu dengan ada kayak Ultimate Replik di luar, di Amerika, dan juga setup juga, dan juga nulis. Dan orang bisa freestyle rap spontan, itu karena dia punya banyak perbendaharaan kata. Itu diperkaya oleh literasi. Literasi ini membaca dan praktek menulis. Jadi tidak masalah gitu. Terus ini kalau selama kau rap battle ini kira-kira ada tidak kau punchline yang berkesan atau yang kau banggakan sampai sekarang kalau apa rapper yang suka macam kalau pribadi itu kayak macam setiap punchline yang harus keluar pas saya ingat ada berapa minimal 2 bar lah. Kira-kira ada tidak
dari kau ingat yang paling berkesan dik selama saya Papa Baribut ini? Lirik yang menurutku, Iya. kok kayak bangga sekali kamu Makanya saya bisa tulis tulis ini. lirik begini. Kalau itu bukan lebih ke lirik kakak, itu yang waktu itu JB005 Dia bikin freestyle, kan? Salawan Pluto baru itu apa main yang bilang crowd controlling kakak. Yang Ya, bagaimana? ya itu terlepas dari itulah. Maksudnya ada bukan kita mengacu pada satu sesi, satu series JB00 sekian yang gue kasih skala Pluto itu. Maksudnya selama gue bermain, di mana gue menulis lirik yang gue setup sejak awal sebelum gue betel dan gue mainkan itu, adakah tidak lirik yang menurut gue bisa tulis ini, saya juga tersangka saya bisa tulis begini. Pasti ada tuh. Ada. Apa kira-kira? Mungkin gue ada ingat. Yang saya buka betel. Yang bagaimana Cok? Macam contohnya hari yang kakak Amang salaman gitu. Baru Pertama-tama saya buka dengan salaman. Baru lepas dari dia tekstur tangan Iya. beda pengalaman. Iya. Itu kayak macam saya pikir kayak macam bisa begitu tuh. Terus senang sekali dengan strategi penulisan itu. Iya. Berarti Karena nanti, itu enak juga. berarti nanti di Papua Big Party juga ada spesial kayak teknik kayak begitu. Persiapan untuk menuju ke Papua Baribut Big Party 2024. Ada kejutan yang kau siapkan kan tidak? Yang pastinya bukan cuma satu kan, Banyak. banyak. Karena ini banyak rapper akan datang dari luar Jayapura nih, dari Timika, Merauke, Suredi, dari Asmat, Suredi, dari Sorong kemarin. Kita baru ketemu di juara dari Basta Rhymes. Ini kira-kira gue tantangan besar saat ini yang menghadapi Papua Baribut Big Party ini apa? Jujur ya, maksudnya secara penulisan lirik dan lain-lain. Sab tantangan cuma sab diri sendiri saja. Jadi kayak macam bagaimana saya harus buat orang bisa kayak macam apa terkesan dengan sab lirik, baru saya kalah dengan sab diri ini karena saya masih kurang-kurang konsisten untuk Mempersiapkan diri, iya menulis. gitu. Oke. Jose kan waktu itu lawan Pluto tuh ada yang bilang settingan di komentar, anak Mas Papua Ya Baribut. sampai ulang gitu tuh hari. Akhirnya kan rematch, kita kasih kesempatan untuk rematch, dan pada saat itu memang Pluto menang, cuman terus terang saja waktu pertemuan kedua tuh kayak menurut saya sebagai promotor Papua Baribut tuh kayak kurang on fire. Tapi menanggapi komentar-komentar tadi menurut gua bagaimana? Komentar yang negatif. Bagaimana ya kakak? Pertama tuh saya sudah dapat komentar itu pas saya lawan Iki tuh kakak. Akun-akun baru, ternyata akun YouTube yang subscriber 0 baru. Datang komentar-komentar, bilang, Ya kagak ada minta rokok. Kita lanjut. ya orang bilang itu settingan. Ini pada. Nah, jadi kau menanggapi dong seperti apa? Saya bilang macam, bah, ini orang ada berjuang setengah mati untuk dapat barang ini. Baru dong bilang settingan dengan gampangnya. Tapi dari situ saya kayak macam belajar kalau, ya bikin apa punya, biar non tambah emosi, biar non tambah komentar terus tambah nonton saya terus. Ya bagus, maksudnya ambil ke arah positif saya tuh. Karena lewat yang kemarin, meskipun real memang kan battle tidak. Karena Papua Baribut fuck sekali kalau tuh mau setting gitu. Untuk apa? Ini adalah murni platform dan kita yang bangun tompu industri sendiri di Papua lewat satu kompetisi, lewat gigs yang namanya Papua Baribut gitu. Tapi lewat komentar-komentar ini secara tidak langsung dong membangun sebuah exposure untuk orang banyak lebih mengenal kami yang ada di Papua Baribut, khususnya kemarin yang paling dibahas dengan Pluto. Dampak daripada kompetisi rap dan kita kan lihat kau juga sering dapat juara di Jayapura. Bagaimana di rumah orang tua? Kan pasti dapat hadiah, ada fresh money itu, ada uang berkat sedikit yang kau bisa bawa pulang. Awal-awal sampai dengan semakin ke sini bagaimana orang tua di rumah? Kalau mama lampu hijau, dukung. Apa ini? Bapak? Bapak nih yang Apalagi pasti pulang agak malam tuh dari daerah kota sini pulang ke kabupaten. iya Jadi dapat marah. dapat marah terus dapat bicara. Tapi ya jadikan itu kayak macam motivasi jadi Bicara dorongan gitu. bagaimana? Dapat marah bagaimana? Kamu nih pergi jalan rep terus begitu saja baru tidak fokus sekolah. Dia bilang tidak fokus sekolah itu langsung saya fokus sekolah kakak.
Artinya tetap pesan orang tua dan kemauan orang tua aku jalankan gitu. Jadi saya berusaha supaya dapat nilai bagus, supaya bisa pergi jalan ikut rep ini. Jadi ketika kau dapat nilai bagus tapi kau rep juga kau tertinggalkan dan kau tetap ikut kompetisi, puji Tuhannya kau dapat juara, bagaimana tanggapan Bapak? Bahwa tanggapan palingan mentok-mentok cuman gitu ya. Angkat kepala gitu. Angkat kepala ya. Kalau yang sekarang ini? Sekarang ini juga mau rapper ya, memang orang mau kenal bagaimana kalau kewajiban rumah angkat sampah beli galon semua tetap harus. Ya itu tugas. Artinya tanggapan beliau Bapak ketika kau di level yang sekarang, sedikitnya tuh ada adik-adik kecil yang senang sama kau dan sebut nama dan kenal gitu. Pernah foto. Terus juara mungkin bawa pulang berkat ke rumah. Kau ada kasih orang tua kan tidak? Kau hasil juara. Kasih. Bapak cuma bilang, Bapak kayak macam senang, tapi dia orang tua laki-laki tuh senang tuh tidak bisa baca kakak. Sama sih, saya sengaja tanya itu karena itu hal yang terjadi untuk saya komunikasi antara saya dan Sapu almarhum Bapak juga dong diam tuh juga punya arti tuh. Tapi saya mau bilang kok kalau ketika dong diam atau mungkin ada sedikit senyum saya mungkin di depan dong berbicara dan membanggakan orang. Tapi ternyata setelah Sapu almarhum Bajerin meninggal, satu dengar dari banyak orang, ibu Bapak tuh cerita, aku tuh begini. Dan itu pride penghargaan gitu. Jadi intinya bahwa apa yang dong inginkan kau juga harus selesaikan seperti pendidikan. Itu kan kau sudah bayar tadi tuh. Bayar maksudnya kau jalan terus sibuk sekolah baru rep padahal kau dapat nilai bagus, terus kau dapat beasiswa sekolah di luar. Dan akhirnya kau rep juga tetap puji Tuhan stabil gitu. Terlepas daripada itu, ketika waktu itu kau pamitan, lalu kau agak mau kuliah di Manado bisa dapat beasiswa. Terus kau harus meninggalkan sekian Papua Baribu karena kebetulan kan tuh di Jayapura. Itu berasa bagaimana? Berat sekali. Sampai sana tuh harus bukan mau menyesal juga salah. Artinya beasiswa. Iya, jadi kayak macam senang battle tuh kan. Battle perform. Tapi pas sampai sana tuh kayak macam hari-hari tuh yang waktu-waktu kosong, waktu-waktu luang yang kosong. Biasa kan mau pakai macam untuk battle, perform. Ini sana terada apa-apa. Ya cuman jarang ada ini battle rap di Manado sana. Bahkan terada kakak, cuman battle dance saja kebanyakan. Oh iya, ya beda kota beda apa pelakunya lah. Maksudnya penggerak di setiap kota tuh ada penggerak hip hopnya. Mungkin di sana dominan dance kayak saat-saat ini yang terakhir ini untuk bikin acara movement tuh kayak di Papua nih saat ini di Merauke teman-teman dance yang lagi on fire sekali bikin kegiatan gitu. Tapi kan pas kemarin kan pas Jose ke Manado kuliah tuh kan ada video yang beredar yang cukup banyak penonton juga yang Jose ada freestyle atau cyber kan di depan pas lagi ospek itu bagaimana? Misalnya bisa mungkin cerita sedikit kenapa bisa begitu? Saya juga. Ya jadi kau sudah rap battle terus kita publish lewat platform seperti YouTube dan lain-lain. Dari Papua, sedikitnya di luar Papua ada orang nonton. Mungkin di Manado ada yang nonton. Ketika gue muncul sebagai anak Papua yang baru kuliah dan gue status rapper dan gue kuliah jadi calon mahasiswa waktu itu masih ospek di salah satu universitas yang saat ini gue tempuh pendidikan di sana. Bagaimana? Pas gue nge-rap depan banyak orang, teman-teman yang ada di sana, teman-teman Sulawesi. Pertama, saya pikir terada yang tahu saya. Jadi memang kebanyakan orang dari situ semua tidak tahu saya. Cuman pas pulang PKKMB, pulang ospek, ya hari pertama ada yang chat saya, bilang ini Joseph Eleka, rapper Papua Baribu yang di YouTube. Jadi lu bilang rapper Papua Baribu? Iya. Dia bilang, iya kakak. Langsung bilang, oh ya nanti besok pas ospek kita ini ya, kita panggil ke depan ya. Boleh mengisi buat nyanyi, buat nge-rap. Rap dulu. Akhirnya
Malam itu tuh saya pikir lirik ini untuk tentang universitas, jurusan, semua. Bikin jingle kampus ya. Observasi kampus langsung. Jadi bahkan sekarang nih yang nggak berangkat ke sini dong nggak sabar buat lagu ini. Jadi pas sampai situ kakak lagi satu nih pertama dia tidak percaya kalau habis sare. Ya sudah dia duduk harap lagu, harap saya menyanyi lagu. Dia cuman kayak macam tanggapi. Dia juga rapper. Dia bukan rapper. Tapi dia tanggapi kayak macam bikin seolah-olah dia tahu rapper sudah karena macam sap. Ya, biasa lah belum kenal tuh. Terus. Macam saya tabakar juga tuh. Nggak bilang kakak coba putar beat. Dia bilang ada yang putar saja. Ya sudah cari beat. Aku freestyle dari atas kepala sampai kaki kakak. Langsung dia percaya, langsung dia suruh saya nyanyi depan dekan-dekan semua dosen-dosen. Itu yang makanya kayak Ini macam. tanggapan dekan-dekan, dosen-dosen dan teman-teman yang ada di kampus seperti apa? Tapi itu dong baik sekali langsung. Itu dong kayak macam, Jose, ada juga yang kayak macam gitu, seng bang. Betul kakak, ini betul tadi. Bukan. Itu apresiasi maksudnya. Dong itu artinya bahwa kurus yang ku bikin itu jadi racun, tinggal di dong kepala dan dong ini kan. Jadi level tertinggi di dunia berkesenian itu adalah ketika tong berkarya dan tong berkarya itu diapresiasi. Jadi itu namanya apresiasi. Tapi apa itu bahasa polos dari kau. Tapi kau senang ketika dong nyanyi lagu. Pertama tuh kayak macam senyum, lihat 1, 2, makin banyak juga kayak macam rasa bosan juga. Ya tidak apa-apa lah, itu relatif ya. Tapi akhirnya kok sadar kan tidak? Akhirnya kok lagu tuh banyak orang nyanyikan Bahkan di di sana. Papua. Dan ini bukan di Jayapura, ini di kau punya tempat atau kota yang kau pergi sekolah di sana, kuliah di sana. Kau tangkap seperti apa? Itu yang pertama tuh kayak macam bagaimana ini nyanyi lagu tuh ada chorus yang memang mudah untuk orang hafal tuh. Jadi pertama Seng Beng sama lagu yang saya dengan Sadot buat Muardia, buat lagu dan dia lagu Fire. Oh, biasa kan bawa di Papua Baru. Jadi kayak apa lagu Seng Beng atau Fire, kalau ketemu orang yang bilang Seng Beng, pasti orang bilang fire, free fire. Berarti jadi jargon, sampai hari ini kan tidak? Maksudnya sampai sekarang kan tidak? Sampai yang ada nih, sampai kayak macam, kalau macam di kelas kayak waktu kosong begitu, teman-teman kelas dong semua suruh saya maju untuk macam freestyle, dosen-dosen juga. Aku tidak merasa bahwa ada sesuatu yang beda. Beda. Apa yang beda menurut gue? Yang pertama dong lihat saya kayak macam biasa-biasa, kayak macam dong jarang-jarang mau bergaul begitu. Dong jadi kayak macam semakin dekat terus kayak dosen-dosen juga. Dosen-dosen Setelah kau naik, dosen-dosen kayak macam dong bilang kayak dong punya jagoan dari FEB. Jadi pas FEB ini apa? Fakultas? ekonomi dan bisnis ya. Oh, ekonomi dan bisnis. Jadi akhirnya jadi pride penghargaan buat orang-orang fakultas juga. Iya. Ya, itulah itu yang dinamakan dengan value hip hop ketika melekat dan itu kau bawa kemana-mana. Lagi bisa masuk ke universitas. Iya, dan itu dosen juga suka itu. Jadi kau sudah menjadi media di mana membawa identitas hip hop rap Papua khususnya Jayapura ke lingkungan, meskipun lingkungan itu hanya di kampus, tapi kita bicara dari nilai atau value pengaruhnya itu terjadi dan benar-benar menginfluence banyak orang yang ada di situ, bahkan sekelas dosen. Tapi untuk persiapan, Tom patah belok kembali ke Papua Baru Big Party sejauh ini. Persiapan aman. Persiapan sudah mau mendekati aman, tapi kalau pas sampai di aman tuh pasti ada rasa-rasa kayak belum puas begitu. Ada bongkar-bongkar. Siapa yang di Papua Baru menurut kau lawan paling sulit? Kita bicara di Jayapura itu. Tapi yang lolos loh. Yang lolos top 16. Pluto Pluto termasuk ya. Pluto, Iki,
Iki juga. Iya. Karena aku pernah kalah dari Iki di JB001 kalau tidak salah. Iya. Terus selain Pluto Iki, Gessler juga. Casper. Casper. Kalau yang tidak masuk di top 16 Papua Baribut Big Party 2024, yang menurutku tetap dalam hitungan juga. Abiram WNA kan. Abiram. Ya, Abiram tuh ikut di JB008. 2. Hanya di JB008. Iya. 2 atau 3? Iya. Ya, itulah. Abiram. Ya, Abiram. Selain Abiram. Selain Abiram, kayaknya terakhir. Rituan mungkin? Rituan tuh karena bisa lupa dia tuh. Dia juga bahaya sama Yongrich kata dari Sintan. Terus kok kenal tidak rapper-rapper yang akan datang ke Jayapura? Kan kok pernah shout buat Raps kalau tidak salah di press conference JB003 gitu. Iya. Kemarin kamu sih Mas Kok kenal? Kenal. Menurut kau seperti apa Raps? Dia baik. Baik. Tapi kalau macam untuk battle secara langsung lah belum pernah lihat dia. ketemu. Freestyle belum? Freestyle belum Tapi waktu kau main ke Solong ketemu. ketemu. Selain itu ada John Risley, mungkin pernah lihat karena ada ditampilkan untuk battle di PB009 Timika tuh, di Gold Territory. Juaranya Timika. John Risley, dia bahaya juga kan. Dia kayak macam jadi ancaman tapi masih bisa diatasi. Ada perkiraan untuk bisa diatasi ya. Secara yang kau lihat dia performa waktu di PB009. Iya. Sedangkan Hamsa dari PB010 Musamus Territory Merauke on Radars. Itu yang berat juga. Ada Nonton dia tuh memang dia bukan di Papua saya lagi jadi dia memang berangkat terus lagi jadi. ya sering keluar. Iya. Itu masuk dalam hitungan juga. Hitungan sekali itu. Tapi ini mau tanya apa kok ke depannya terlepas dari nanti hasil dari Papua Baribut Party ini kira-kira apa kan tadi nanya tuh cerita tentang buku kuliah apa segala macam ke depannya Josephine dia akan jadi seperti apa apakah dia tetap karir kah gimana kah? Selesai Papua Baribut Big Party. Iya terlepas dari gua juara atau tidak ini gua punya ke depannya kayak gimana Jadi mahasiswa. Iya, karena memang bertanya. iya Maksudnya spesifik. sendiri gua mungkin gua masih di bidang ini kah tidak Karena kan banyak kayak macam rapper tuh kita ngeliat kayak macam dong kalah dari battle langsung tiba-tiba hilang Ada yang hilang, ada ada yang hilang Tidak maksudnya tidak semua dan tidak mengklaim bahwa itu siapa saya dan banyak, tapi maksudnya kan di lingkungan kita orang Papua Baribut kan saya kan ada yang datang, nanti ada yang dia hilang, tidak muncul. lama lagi baru muncul apakah Josephine dia konsisten di battle mungkin nanti mana ada buat tetap ikut kah atau tetap fokus kuliah kah bagaimana Tetap fokus di rap. Iya. Artinya Dua-dua jalan. dia jalan Ya artinya ketika sebalik ke Manado kan agak susah untuk ikut yang dia pulang. Tapi kalau misalnya kamu tidak tahu, kau ada di peringkat baik di Papua Baribut Big Party, itu akan mewajibkan kau untuk standby untuk next Papua Baribut Big Party. Apakah itu kau siap atau tidak? Selalu harus siap. Selalu harus siap. Artinya bahwa dengan kuliah tapi rap kau taruh nomor berapa? Kedua kan. Setelah kuliah itu. Pendidikan nomor 1, Pendidikan. rap kedua. Iya. Oke, mantap. Itu adalah salah satu pilihan yang menurut saya juga sangat-sangat tepat. Jose, aku punya 3 rapper idola misalnya, seluruh Indonesia termasuk Papua. Kau suka siapa saja atau mengidolakan siapa saja? Kakak. Siapa? Kamu sudah ngomong kosong. Betul kan? iya macam Alasannya apa? Sama alasannya karena begini, saya pribadi sendiri menilai diri saya dengan teman-teman rapper segenerasi secara kualitas banyak sekali yang hebat sekali, bahkan menurut saya hebat di atas saya secara kualitas, tulis lirik, flow, bikin lagu bagus-bagus. Jadi apa yang kau lihat dari saya?
Kalau dari lagu terus usah diragukan lah gitu kakak. Cuman dari kakak pendirian sama pokoknya hal-hal yang memang orang-orang di luar sana tidak bisa lihat apa yang kakak buat. Yang di luar lagu tuh. Iya. Jadi kalau macam di lagu tuh memang su andalan, baru kakak orang juga memang gak sekali ya. Lidah panjang dia. Oke, kedua. Bisa ini Les. BJP. Puji Tuhan kalau lancar, Les ini yang akan datang sebagai juri di Papua Barat. Ketiga, Siapa lagi Indonesia ini? Papua juga tidak masalah, tidak harus Indonesia kalau tidak ada, berarti balik lokal aja. Yang bisa 4 kah tidak? Bisa, Abang Igor sama Saikoji, iya, sama Iwake. Kang Iwa, dua orang itu juga saya idola. Kalau harus manggung, saya bisa kasih cuma 3. Satunya Joseph Vele, 2 tuh pengen manggung. Eminem Tupac. Ini Kalau macam meninggal. kalau Oh, seandainya kalian masih hidup ya? Iya, ini masih hidup. Atau bisa juga versi hologram. Iya, bisa hologram nanti. Oke, mungkin kita aja sih. Thank you. Semoga persiapan di Papua Barat Party 2024 lancar-lancar saja. Get a Records, Podcast, Paring Woods, Mega Wow. Peace out.